Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan menyajikan materi video darat dan video udara untuk melihat aktivitas pengerjaan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Saya ucapkan dan saya doakan kepada seluruh penonton setiaku, bosku, semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan segala aktivitas di hari ini dapat lancar ya. Dan kita akan memantau di mana progres pengerjaan dan kita akan review di bagian trek ke-15 yang sedang dilakukan persiapan untuk melakukan pengaspalan lapisan ketiga di bagian trek lainnya ya. Kali ini kita dapat melihat aktivitas yang lumayan ramai yang kita dapat pantau. Di depan kita kali ini merupakan alat cold milling yang lagi melakukan pengikisan bertujuan untuk dapat nantinya bagian aspal lapisan ketiga mengikat bagian lapisan kedua dengan erat ya. Karena memang ketika posisinya mulus itu nanti bagian area aspal atau material aspal tidak bisa menyerap ya. Sehingga dilakukan pengikisan sedikit, bosku. Itu merupakan metode ya. Perlu saya sampaikan dan luruskan, ternyata bukan dilakukan pengikisan karena ketebalannya melebihi, bosku. Bukan, ternyata untuk mengikat bagian area yang berada di bagian lapisan kedua yang mulus tersebut, sehingga akan dilakukan pengikisan supaya nanti untuk lapisan ketiganya itu dapat merekat untuk material aspalnya. Untuk memahami metode yang dilakukan pengikisan di bagian trek lane, saya akan contohkan sederhana saja, bosku. Bagi bosku yang sering berkendaraan sepeda motor, mungkin pasti ya pernah terjadi bannya bocor ya, dan dilakukan penambalan ya. Dan ketika para bosku menyaksikan tukang ban melakukan penambalan di bagian area yang bocor tersebut, perlu dilakukan pengikisan di bagian permukaan ban yang akan dilakukan penambalan. Kalau tidak dilakukan pengikisan, maka nanti bagian area yang ditambal itu tidak bisa menyatu dengan material bannya ya. Metode tersebut sering dilakukan oleh para tukang ban untuk dapat sempurna bagian lapisan yang akan dilakukan penambalan. Bukan berarti posisi lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini ditambal, bosku, namun menggunakan sistem supaya nanti progres pengerjaan untuk dapat melapiskan bagian lapisan kedua dan lapisan ketiga dapat mengikat secara erat ya, sehingga nanti hasil pengaspalan akan sangat kokoh, bosku ya. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area tikungan ke-17 yang menuju trek lurus, bosku, di mana badan jalan yang terkoneksi di bagian depan race control akan segera dilakukan pengaspalan ya. Yang tadi kita lihat untuk material sabis atau LPS sudah diberikan. Sedangkan di siang hari tadi, bosku, saya lihat aktivitas para pekerja di area race control sangat ramai sekali. Dan kali ini kita akan menuju untuk melihat aktivitas pengerjaan penyambungan periode kedua di bagian tiang pancang lampu start ya, yang terlihat sudah mulai berdiri kokoh dengan sangat sempurna terlihat, bosku. Namun sebelum itu kita akan berbelok dulu ke sebelah kiri untuk melihat aktivitas pengerjaan untuk pondasi dasar podium ya. Seperti yang kita ketahui bahwa podium akan berdiri kokoh nantinya, sekitar tingginya sekitar 3 atau 4 meter untuk melihat para rider kesayangan kita ya, ketika nanti juara akan berdiri tegap dan sangat gagah di area podium sirkuit MotoGP Mandalika. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. Selanjutnya kita bergerak untuk melihat secara dekat di mana proses penyambungan atau terkoneksinya antara tiang pancang yang sedang dilakukan penempatan untuk bagian periode kedua atau bagian kedua untuk tiang pancangnya. Perlu saya sampaikan kembali bahwa panjang tiang pancang ini yaitu 18 meter, bosku, dan kita lihat di sini dua pekerja yang lagi melakukan pengencangan untuk bagian mur bautnya ya. Dan untuk bagian tiang yang berdiri, bosku, tingginya 8 meter sehingga total bagian tiang lampu start ini 26 meter.
Dan terlihat di sini sudah sempurna proses pengerjaan untuk pengeratan di bagian murboard dan dilakukan untuk pengelasan. Begitu halnya juga dilakukan di bagian area sambungan. Ini prosesnya tidak sederhana seperti apa yang kita bayangkan bosku, bahwa tinggal dicocokkan saja katanya. Apa susahnya ya, masa 2-3 hari dikerjakan. Ya bosku, memang prosesnya sangat teliti di sini. Tidak seperti apa yang kita pikirkan ya, tinggal dilakukan penyocokan terus selesai ya, tidak seperti itu. Karena untuk mengeratkan semua bagian yang terkoneksi di sini ada beberapa pipa-pipa besi yang tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau satu sambungan mungkin akan cepat, tapi begitu banyak sambungan yang harus presisi dilakukan pengeratan sesuai dengan beberapa hal metode yang memang dikerjakan dengan sangat profesional bosku. Tunggu saja progres pengerjaan untuk secepatnya kita akan dapat melihat minggirnya mobil kren ini dari area tiang lampu start, sehingga nanti kita dapat melihat posisi tiang lampu start ini secara sempurna ya. Nanti juga di bagian depan maupun bagian belakang daripada tiang panjang ini akan ditempatkan nanti untuk material baja ya, atau plat baja yang akan bertuliskan untuk Mandalika International Street Circuit. Selanjutnya di sini juga ada aktivitas yang sangat membuat saya penasaran bosku, kenapa material aspal diberikan di bagian celah-celah yang telah dilakukan cutting atau pemotongan di bagian beton tempat nantinya akan dibangun untuk konstruksi pedok modular. Kalau ada kerusakan kan jadi satu slen. Oh ya benar. Jadi biar kalau satu kotak ini rusak tidak nyebar ke titik yang lainnya. Sederhana seperti ya. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Untuk material aspal akan diberikan di seluruh bagian lantai kerja pedok modular yang sudah dilakukan pengatingan atau dilakukan pemotongan di bagian area lantai kerja ya. Dan kita akan melihat aktivitas para pekerja yang lagi memasak material aspal ya. My treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Oh luas sekali mau dikasih no? Semua. Selanjutnya kita kembali lagi menggunakan materi video udara untuk melihat aktivitas pengerjaan secara menyeluruh bosku. Dan memang progres pengerjaan untuk pembuatan atau terkoneksinya sistem drainase yang nantinya akan terkoneksi dengan sistem drainase induk ya, yang berada di sebelah barat sirkuit MotoGP Mandalika, di mana nanti air-air hujan atau air-air yang akan jatuh di bagian lantai parkir tim akan menuju area sistem drainase yang berada di sebelah barat sirkuit yang terkoneksi dengan Laguna ya. Dan kali ini kita dapat melihat juga sangat aktif sekali atau tersibuk di bagian area lantai parkir tim ya, yang nantinya para bus-busnya kru MotoGP maupun World Superbike yang mendatangkan logistik akan berjejer rapi di belakang pedok atau garasi ya. Kali ini kita berada di bangunan race control ya, di mana proses pengerjaan di lantai pertama atau lantai dasar sudah hampir finish pengerjaan untuk melakukan finishing di bagian dalam untuk dilakukan perapian atau plester di bagian dinding. Sedangkan di lantai kedua juga seperti itu bosku, bahkan sudah diberikan kaca ya atau kusen jendela yang berada di bagian dindingnya area race control. Sedangkan untuk bagian rangka atap terus dilakukan pengerjaan di sini. Untuk bagian rangka atap akan segera nanti diberikan atap-atapnya ketika sudah rampung perakitan rangkanya. Dan di depan kita kali ini seperti yang saya sajikan di bawah tadi, bahwa ini merupakan area podium yang sudah dilakukan pengecoran ya. Tadi malam saya lihat sudah lembur mereka ya. Sangat luar biasa bosku ya aktivitas para pekerja ya. Dan memang progres pengerjaan terus akan dilakukan untuk dapat terkoneksinya bagian tiang panjang ya,
terlihat di sini ya bergelantungan. Para pekerja memang tidak terlalu banyak yang mengerjakan, katanya memang tidak efektif ya, tidak hasilnya bagus kalau begitu banyak yang melakukan pengerataan, karena ada metode-metode yang perlu sangat rigid atau sangat teliti untuk dapat mengecangkan secara sempurna. Kali ini kita dapat melihat aktivitas para pekerja juga di bagian area sambungan di Fitland, dan kali ini terlihat untuk proses pengaspalan ya. Aktivitas pengaspalan di bagian area sambungan Fitland yang dilanjutkan dengan material aspal, dan ini merupakan lapisan kedua, dan ternyata untuk lapisan kedua di bagian area penyambungan Fitland ini digunakan material aspal berjenis SMA atau stone matic aspal ya. Dan terlihat di sini ketika dilakukan penghamparan untuk material aspal, lalu dilakukan pemadatan oleh beberapa roller ya, seperti metode sederhana yang kita dapat pantau setiap hari, di mana aktivitas pengaspalan baik di area run off, area track lane, area inner maupun outer lane service route. Dan memang progres pengerjaan di sini ternyata untuk melakukan pengaspalan ada sedikit trouble di AMP, sehingga tidak dilakukan pengaspalan lanjutan di bagian lintasan utama, sehingga dilakukan alternatif untuk dapat mengaspal di bagian area yang sekiranya mampu dilakukan pengaspalan di sisa hari ini bosku ya. Dan pengaspalan ini sekitar 150 meter lah ya untuk panjangnya, dan memang material yang digunakan ini masih menggunakan lapisan yang sangat baik bosku, yaitu lapisan SMA atau stone matic aspal, yang memang materialnya berasal dari Inggris untuk cairan aspal, sedangkan untuk kerikilnya berasal dari Palu ya. Dan perlu saya sampaikan kembali supaya tidak banyak bertanya bosku, kapan dilanjutkan untuk pengaspalan lanjutan di bagian track lane. Insya Allah besok pagi akan dilanjutkan karena ada trouble di AMP ya, karena memang untuk proses pengaspalan di track lane itu AMP harus memproduksi sekitar 1.600 ton untuk dapat mengaspal atau teraspalnya sekitar lebih 1 km ya. Dan untuk periode pengaspalan di bagian track lane akan dilakukan 4 kali atau 4 tahap ya. Dalam video kali ini juga saya sajikan untuk full track bosku, yang kita akan pantau keseluruhan dengan menggunakan materi video udara. Dan inilah awal pengaspalan di bagian area sambungan Fitland ya. Area sambungan Fitland ini akan terkoneksi dengan bagian area run off maupun area outer lane service route dari tikungan ke-1. Aktivitas para pekerja yang terus bersemangat untuk dapat menyelesaikan semua area yang harus teraspal secepatnya bosku, sehingga nanti di bulan September kalau tidak ada aral melintang akan dilakukan proses homologasi ya, seperti yang kita impikan. Sirkuit MotoGP Mandalika bakal menyelenggarakan event MotoGP maupun World Superbike ya. Dan kita akan lanjut bosku untuk melihat aktivitas secara keseluruhan, baik untuk tikungan pertama, tikungan kedua sampai dengan tikungan ke-17 dengan materi video udara. Dan tetap stay tune di channel ini bosku untuk dapat melihat aktivitas secara nyata di bagian aspek pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini kita sudah dapat melihat di mana titik akhir nanti akan dilakukan pengaspalan, yang terlihat akan terkoneksi dengan area run off maupun area outer lane service route dari tikungan pertama atau tikungan ke-1 yang berbelok ke arah kanan. Terlihat untuk area run off-nya yang sangat siap untuk dilakukan pengaspalan layer ketiga ya, seperti dengan halnya di bagian track lane. Sedangkan untuk area rumput ini sangat menghijau bosku. Senang sekali saya melihat rumput-rumput ini sudah sadar dari kenyataan bahwa mereka sudah bagian dari area sirkuit MotoGP Mandalika, dan berjuta mata sudah menyaksikan kehadiran para rumput-rumput tetangga ini bosku ya. Dan kali ini kita sudah melewati tikungan kedua yang berbelok ke arah kanan, tikungan ketiga yang berbelok ke arah kiri. Begitu juga halnya dengan area tikungan keempat juga berbelok ke arah kiri.
Kita akan menuju juga untuk melihat aktivitas pengerjaan di sini, pembuatan badan jalan dan penampatan sistem drainase di bagian zona tengah yang terlihat terkoneksi dengan sistem drainase induk yang berada persis di bagian area lintasan tikungan keempat yang sudah dilakukan pembuatan badan lintasannya. Yang dulu para bosku yang menyaksikan mungkin saja sangat memahami posisi area sistem drainase yang terlihat akan terkoneksi dengan sistem drainase induk yang berada di dekat laguna ya. Selanjutnya kita akan menuju di area pintu gerbang timur bosku. Kita akan memantau juga proses aktivitas di sana untuk pembuatan badan jalan ya. Dan disinilah kita dapat melihat di mana titik awal di bagian pengaspalan track lane yang kita ketahui di bagian area run off dari track kelima maupun area track lane di bagian track kelima sudah dilakukan pengaspalan lapisan ketiga. Dan kali ini kita dapat melihat juga aktivitas para pekerja yang sedang melakukan penghamparan untuk material sabis atau PA yang akan menjadi jalur utama atau pintu gerbang nanti yang akan terkoneksi dengan jalur bypass LIA menuju The Mandalika. Kita akan menuju untuk melihat aktivitas pengerjaan pembuatan badan jalan atau gerbang utama, sedangkan untuk bagian parkir juga akan berada di posisi area yang sangat luas di sini bosku. Area parkir akan terbentang luas di bagian area di sini juga untuk pembangunan badan jalan khusus yang akan terhubung dengan area sirkuit dengan panjang badan jalan yaitu 4,35 km dengan luas parkir para penonton baik untuk penonton kru MotoGP maupun World Superbike akan seluas 104,72 area ya. Dan untuk parkir akan terbentang di area ini yang kita dapat pantau aktivitas pengerjaan. Di sini untuk pembangunan badan jalan dan area parkir menelan biaya sekitar 1,7 triliun rupiah yang diambil dari dana atau hutang dari AIB ya, dari Cina ya. Kita berhutang lagi di Cina bosku ya, sabar saja bosku ya. Tentunya pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan hasil yang sangat progresif dalam pembangunannya, dan kali ini kita sudah berada di bagian tikungan ke-6 atau trek ke-6 yang kita ketahui sudah dilakukan pengaspalan untuk lapisan ketiga baik di area run off maupun area track lane-nya ya. Selanjutnya kita akan pantau juga di bagian tikungan ke-7, tikungan ke-8 yang seperti yang kita ketahui berakhir pengaspalan untuk bagian lapisan ketiga. Di bagian track lane sudah dilakukan pengaspalan ya untuk stone matic aspal atau SMA-nya atau lapisan yang sangat kinclong bosku, nanti akan tampak putih membiru atau kehijauan ya karena material batu dari palu tersebut ketika terkena air akan berwarna putih kebiruan atau kehijauan lah ya bosku ya. Dan di sini nanti akan dilakukan titik penyambungan ya. Memang untuk bagian lintasan sirkuit MotoGP Mandalika tidak terputus bosku, hanya jeda dilakukan proses pengaspalan. Yang saya sampaikan tadi juga sudah sangat jelas bahwa akan dilakukan 4 tahap pengaspalan sepanjang 1 km, 1 km, 1 km lebih. Nanti akan totalnya 4,31 km sesuai dengan panjang lintasan dari sirkuit MotoGP Mandalika.
sky. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Akhirnya kita sudah berada di titik review pertama bosku. Berarti kita sudah review full lintasan dengan panjang 4,31 km dengan 17 tikungan. Tentunya tetap stay tune di channel ini bosku untuk dapat informasi tentang aktivitas para pekerja yang melakukan pembangunan di sirkuit MotoGP Mandalika. Saya undur diri bosku, sampai jumpa di reportase selanjutnya. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.